pada seni. Sano. Manjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Awinamastu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tatastu Swaha. Silakan duduk. Sudah siap belajar kan? Pak ingatkan dulu nak ya, setiap selesai olahraga tolong ganti pakaian. Bagi anak yang lupa bawa pakaian, ingat selalu siapkan pakaiannya sehari sebelum belajar. Ya, biar tidak ada bau-bau aneh nanti bau peluh kamu, keringat kamu sehingga mengganggu jalannya pembelajaran. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kemarin Pak udah sempat bilang kita akan bahas topik di bab berapa? Bab 2 ya. Udah dibahas, udah dibaca kemarin? Sudah? Ada yang belum? Ya, ada yang belum. Hari ini nikil ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Seperti yang sudah Pak sampaikan kemarin, anak. Tepuk fokus. Fokus. Semangat, tepuk fokus. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Fokus. Ya, jadi fokusnya kalian fokus menyimak dulu ya. Bisa dilihat ke depan, bisa dilihat slide yang Pak tampilkan di layar. Bisa, oke. Kemudian cek dulu, lengkap nggak LKS kalian? Coba angkat LKS-nya dulu. Langsung ada nih, lupa lagi. Diturunkan. Ya, coba anak-anak dilihat dulu materi pada bab 2 ya. Kita kan sudah ulangan terakhir. Lihat bab 2-nya. Coba ingat bab 2 dulu. Nah, apa judul babnya? Coba. Hah? Judul bab. Nih, judul bab. Apa judul babnya? Zat dan perubahannya. Ya, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah ini pada materi di bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya. Ya, jadi anak-anak akan belajar mengingat kembali sebenarnya yang mana di kelas 3 kalian sudah belajar. Yinu ingat mencair, membeku. Nah, itu lanjutannya ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Jadi setelah kita belajar hari ini, coba dilihat ke depan apa tujuannya. 1. Mengenali materi dan karakteristiknya. Anak-anak tahu apa tuh materi? Bagaimana karakteristiknya? Sifat-sifat benda padat, benda cair, benda gas ya. Dan yang kedua, Mengenali karakteristik wujud dan materi. kita pelajari nanti. Ya, ada beberapa eksperimen yang akan kita lakukan, di mana dilakukan dalam kegiatan berkelompok. Ada yang nggak bisa baca ke depan ininya atau kurang terang? Jelas? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Perlu dimatikan lampunya? Nih. Satu aja lah. Nah. Coba dilihat. Ini video apa ya? Menjemur pakaian. Pasti kan kalian pernah manting? Karena ketika kalian cuci pakaian kalian, ada uap. Ketika mencuci pakaian basah nggak pakaiannya? Basah.
terus diapain? Denden ya bertenai kan? Ini ada den. Kok bisa? Kenapa? Karena ada sinar matahari. Kenapa kalau ada sinar matahari? Dia terkena. Itu udah kenapa? Kenapa dari pakaian yang basah ini kan baju belus, baju, celana, kamen belus ya. Terkena sinar matahari kok bisa kering? Karena panas. Karena panas. Ya di dua kompornya jangan kebus mesin. Nih, bakar. Kenapa bisa? Karena cahaya. Kenapa dengan cahayanya? Karena terang, betul lampu jangan nggak lama sih. Kenapa? Nah, yuk coba. Cahayanya panas. Nah, jadi ini yang kita bahas anak-anaknya. Kenapa bisa kita ketika menjemur pakaian yang basah di bawah sinar matahari, pakaian yang tadi basah berubah menjadi kering? Nah, itu yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang yang kedua, coba disimak dulu ya. Nah, coba lihat video apa yang Pak tampilkan ini nanti? Pernah ke pantai? Nah, pantai mana? Jurang? Cucuk. Mas Eti ya, pernah dengar Samur. Kuta, Samur. Oke, coba lihat. Nah, sama nggak bentuk pantai seperti ini yang pernah kalian kunjungi? Tidak, bedanya apa? Ada banyak pohon di sana, oke. Pasirnya beda. Kalau di pantai yang pernah kamu kunjungi pasirnya yang kayak hitam. Kalau di video ini coklat. Terus apa lagi perbedaannya? Banyak batu. Nah, sama ya batunya kayak gini ya. Ada lagi. Pantainya bersih. Yang mana yang bersih? Yang ini. Yang kamu kunjungi dulu di sini. Nah, lihat sini dulu anak-anak. Ya, coba dilihat dulu. Amati. Apa gen ini di iklannya? Si Cibi malu bocana. Nah, ya coba dilihat dulu nih. Apa aja yang ada di pantai? Kalau kalian pernah ke pantai kan pilihnya, oh pantai ada nenek, ada rupiah, dan yang katanya yang alamnya apa saja? Ada pohon, betul, Bin. Ada batu, ada air, ada pasir, ada bias. Pohon udah tadi, Bin. Ada rumput lagi. Atau pantai yang pernah kamu kunjungi ada sampah, ada orang aja iabi. Bungkus pop mie, botol aqua, banyak ya. Ada berbagai macam benda yang ada di pantai. Nah, kebetulan pada video ini pantainya bersih, ya. Nah, dari video ini, nah ya, kita akan belajar bahwa di bumi yang kita tinggali, di bumi yang kita injak ini terdapat yang namanya materi. Bukan materi pelajaran, materi perkalian, pembagian, bukan. Ya, tapi materi yang disebut dengan, coba baca dulu ke depan, bisa dibaca? Apa itu materi? Jadi yang tadi kamu sebutkan itu pasir, air, batu, kerikil, tanah, daun, itu disebut materi. Ya, makanya ketika orang membangun rumah, materi orang material, kerikil, koral, pasir, semen, batu bata, apapun yang digunakan ya disebut dengan material. Sama materi. Jadi setiap objek itu apa? Benda. Ya, benda yang membutuhkan ruang.
Jadi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama apa? Satu, dia harus membutuhkan ruang atau menempatkan anak-anak. Nah, ini dia ya, syarat sebuah materi. Ada 3 kuncinya, diingat. Biasakan jangan menghafal ya, tapi pahami. 1, harus menempati ruang. Ya, dia harus menempati ruang. Yang kedua, jumlahnya dapat diukur. Nah, jumlahnya dapat diukur sehingga dia mempunyai satuan ukur, anak-anak ya. Apanya yang diukur? Yang diukur berupa massa dan volume. Ini syarat utama ya. Jadi yang pertama dia harus menempati suatu ruang. Harus dia menempati ruangan. Jadi nyata dia ada. Yang kedua dapat diukur. Dia punya massa, dia punya volume. Abi fokus ke depan. Dan nah ini yang disebut dengan materi. Coba dilihat di LKS, ada enggak pengertian materi di sana di bab 2 ini? Nah, yang ini. Ciri-ciri materi, ya. Ini dia sudah Pak ringkas, lebih gampang kita memahami. 1, dia harus menempati harus itu. Yang kedua dapat diukur. Apanya yang diukur? Massa dan volume. Ya, nanti kita pelajari apa itu massa, apa itu volume. Nah, coba baca bukumu dan cari apa itu massa. Coba Jani baca buku. Ya, cari apa itu massa. Apa pengertian massa? Massa adalah, itu jawabannya sekarang. Apa tuh massa? Ketemu massa? Ketemu? Ada yang belum ketemu? Ketemu, coba Sadiana. Baca apa pengertian massa yang ada di LKS kamu? Massa adalah, apa itu massa, nak? Massa adalah Nggak ada artinya massa. Coba Gayatri. massa adalah jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Ada nggak di LKS-nya? Ada. Kenapa Sadiana bilang nggak ada artinya apa? Berarti sing membaca tuntas tuh. Coba yang lain ulangi. Satya. Coba. Massa itu apa yang ada di LKS dulu? Kerasin nggak kasih dengar apa? Massa dapat diartikan sebagai ukuran jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Ya, dilihat ke sini dulu nak ya. Jadi Pak konfirmasi jawabannya. Kalau yang sudah baca dan ketemu di LKS itu benar jawabannya. Ya, massa S-nya 2. Nanti kalau anak-anak ulangan massa ditulis M-A-S-A play. Kalau M-A-S-A bahasa Indonesia waktu jadinya. Ya, tapi ini massa S-nya 2. Apa itu massa? Ini dia massa, ya. Jumlah partikel isene, bahan-bahan yang menyusun dari suatu benda. Ini yang disebut massa. Coba dibaca apa itu massa? Nah, ini yang disebut massa. Coba bacain. Massa itu punya satuan. Apa satuan ukur massa? Kilogram.
Coba dibaca apa? Kilogram. Bin. Kilogram, hektogram, dekagram, gram. Itu dia ada di sana. Tuh, lihat sana. Ya, kelas 3 keumuman. Kucing hitam di dalam gang diculik, maling. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ya. Nah, jadi yang kamu bilang kilogram, gram itu sebenarnya adalah massa. Tapi kenapa kita sebut berat? Oh, udah berat badan kamu 38 kilogram. Padahal kilogram itu punyanya massa. Ya, bukan punyanya berat. Paham? Jadi ketika kamu mentimbang beli beras 5 kilogram. Berarti yang sebenarnya kamu ukur itu apa? Massa. Massa dari benda yang kamu beli, yakni beras itu. Ya. Nah, untuk mengetahui massa ada alat ukurnya. Apa alat ukurnya? Lihat di LKS disebut dengan neraca, yang kita kenal dengan timbangan. Saya ingat timbangan dagang yang pernah belajar di rumahku deh. Timbangan merah tuh, timbangan jongkok. Nah, itu disebut neraca, anak-anak ya. Kamu menimbang ketika bayi digantung ya di posyandu, itu neraca juga. Nimbang emas, neraca. Jadi yang kita sebut sebagai berat itu sebenarnya adalah massa. Jadi apakah massa dengan berat itu sama? Beda ya. Massa berbeda dengan berat. Ya, tidak sama anak-anak. Fokus dulu. Massa berbeda dengan berat. Tapi orang-orang sudah kadung bilang berat badan, berat gula, padahal itu sebenarnya adalah massa. Ya. Berat itu ada kaitannya dengan hukum gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Ada yang tahu? Pernah lihat Upin Ipin ketika episode dia ke astronot tuh loh? Ketika dia terbang di luar angkasa, ngambang dia kan? Terus kita di bumi bisa nggak ngambang? Coba ngambang yang idam. Nggak bisa. Air hujan pun jatuh dari atas akan turun ke bawah. Tidak ada yang bisa ngambang. Burung pun nggak bisa terbang selamanya. Pesawat nggak bisa terbang selamanya. Kenapa? Karena ada yang namanya gaya gravitasi. Bumi kita ini yang kita injak tuh punya magnet yang menarik semua benda ke dalam inti bumi. Sehingga coba kamu berdiri sekarang. Kocok jadi coba. Tadi kan udah olahraga ya. Ketika kamu lompat, ija kamu ulung nih. Tapi ketika kamu berada di luar angkasa, ketika kamu lompat nggak ke bawah nak. Kedua kamu yang ngetang, ya. Nah, berat itu ada pengaruhnya dari gaya gravitasi. Semakin besar massa benda, maka gaya gravitasi yang ditarik juga semakin keras. Makanya kalau ada batu lungken kapas kan malu kan dibeten. Batu yang kapas, batu. Yang mana lebih besar massanya? Batu, sehingga berat dari batu lebih besar. Ya, sekarang coba lihat, kita bawa dua benda ini. Foto dan bintang, kan benar? Udah? Ini apa? Foto bintang. Udah merahnya orang, kadang bendanya apa? Botol, tadi merah, botol kaca. Yang ini botol plastik. Fungsinya sama enggak? Fungsinya sama-sama tempat menampung cairan. Ya kan? Ini isinya minuman. Tapi kalau kita lihat yang mana masanya lebih besar? Biasakan Udin tangan kanan. Yang mana? Kaca. Berarti lebih berat yang ini atau yang ini? Kalau Pak jatuhkan ya, ringan ya kan? Yang mana lebih duluan sampai bawah? Kenapa? Lebih berat karena apa?
Nah ini, dia lebih berat karena massa bendanya lebih banyak. Ya, untuk membuat botol kaca ini penyusunnya bak liunan ketimbang botol plastik. Kalau kamu dilempar pakai botol plastik masih bisa tahan ya. Ini kamu man melampau, gue bencol kamu ya. Ya, itu disebut dengan massa anak. Jadi massa benda berkaitan dengan berat benda. Tapi apa massa dan berat itu sama? Beda. Contoh nih ya, contoh. Ada orang yang sedikit gendut, sedikit gendut. Ya. Ada orang yang kurus. Mana yang massanya lebih besar? Massa tubuh dibilang. Jadi sakti apa? Saya orang ada yang sakti ya. Yang mana? Kenapa? Kenapa bisa massanya lebih besar? Karena dia banyak makannya. Banyak apa? Banyak makan. Banyak makan. Lemak. Nah, di dalam tubuh ada namanya otot dan lemak. Ketika orang itu dia sedikit lebih gendut, berisi, maka badannya itu lebih banyak terisi lemak dan otot ketimbang dengan orang yang kurus. Contoh, Sadiana apa bandingkan jadi aja Abi. Masanya yang mana lebih besar isinya? Ya, ketika kamu beli beg guling, ya pasti yang dilihat dagang itu kan isinya ya. Kalau besar gulingnya pasti isinya lebih. Itu yang disebut dengan massa. Sampai sana bisa dipahami anak? Jelas? Paham? Oke, jadi yang pertama punya yang namanya massa. Yang kedua, baca Benpo buku alih apa tuh volume. Ingat mace itu sekan mace bukan hanya membunyikan bla 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 bla, takon pak bengongnya nah. Oke, coba Dwi. Apa volume tuh, Wi? Ya, sekarang kita bahas volume anak-anak. Tadi bisa diukur massanya. Sekarang juga harus bisa diukur volumenya. Ya. Volume itu apa tadi? Coba ulangi Abi. Nah. Sing keras ini nggak apa-apa. Volume adalah isi atau besaran Kan pernah tahu macam lu? bertitik lebih dalam Dan volume itu adalah isi, ya, besaran isi dia anak-anak. Dilihat kita kasih rangkumannya. Nah, besaran isi, ya. Jadi suatu benda ketika dia punya ruangan kosong di dalamnya, maka dia bisa menampung benda lain, ya kan? Sama seperti lemari, ada 3 lemari di kelas kita. 1, 2, 3. Volumenya apakah sama? Tidak. Beda-beda, ya. Ada yang mampu menampung buku lebih banyak, ada yang bisa menampung buku. Nah, itu yang disebut dengan volume, besaran isi. Jadi suatu benda mampu menampung benda lainnya, dihitung volume. Nah, untuk menghitung volume ada satuan. Baca apa satuannya? Apa satuan volume? Ada liter dan kubik. Nah, buat nanti kamu pernah ikut orang tua ke pom bensin? Yang kan bak nih nak beli bensin berapa liter kan? Gak ada yang bilang, Bu, Pak, beli bensin 2 kilo. Udah. Ya, yang dipakai apa? 2 liter.
Ya, motor atau mobil kita itu punya kapasitas. Berapa banyak bensin yang bisa ditampung? Itu yang disebut dengan volume. Satuannya adalah liter. Kucing hitam di dalam lemari diculik maling. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Jadi yang kamu ketahui harus cuma liter ya. B6 jarang ya kita dengar. Ada 7. Kemudian ada istilahnya kubik. Kubik itu biasanya ditulis dengan huruf ya. Misalnya meter kubik atau sentimeter kubik cm maka ya kubik dan liter kiloliter itu adalah satuan ukur untuk volume. Makanya coba ada yang bawa botol. Wah, cek aja nih botol kamu. Udah volume botol kamu. Nah, cek udah dulu. Dibaca. Ada kok keterangan berapa banyak air yang ditampung? Nah, punyanya Gayatri yang ini berapa? 700 ml. 300 mili. Yang ini yang Kak bawa? 600. 300. Yang ini 600 mili. 300 mili. Yang ini 600 ml. Kemudian 600 mili. 600. 330 mili. Oke, Pak, sini keluar nih, anak Gayatri bisa. Ya. Nah, ini ada 3 botol. Ya. 3 botol ini ukurannya sama atau beda? Beda. Berbeda ukuran, berbeda volume. Berarti kalau semakin besar bendanya, volumenya semakin Banyak. banyak. Semakin kecil bendanya, volumenya semakin Sedikit. patuh cara ruang kelas atau kamar. Linggah kelas nih, linggah ruangan yang bisa kita isi. Cupit kelasnya berdiri kita isi. Sampai sana paham? Jelas? Berarti yang disebut materi dia harus punya apa saja? Massa, massa benda dan volume benda. Ya, kembalikan dulu. Nyala. Nah, sekarang coba anak-anak setelah kalian melakukan pembelajaran tadi itu, coba cari apa sih hubungan antara massa dan volume. Apa hubungannya? Ada di LKS. Coba cari LKS. Apa hubungannya? Ketemu? Hubungannya ada nggak di LKS bacaan hubungan massa dan volume? Ada. Nah, itu keep dulu. Sekarang ayo kita lakukan. Lihat ke depan. Ayo lakukan ya. Nah, ini gambar apa nih Bapak ini? Timbangan alias neraca ya. Ini kebetulan di perpus Pak nemu 1 sisanya. Nah, ini disebut dengan neraca. Ya, supaya kalian punya info lagi, neraca itu dijadikan sebagai lambang hukum ya, lambang keadilan. Jadi tidak boleh berat sebelah. Hukum itu harus diberikan adil kanan kiri ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran. Coba keluarkan snack yang kemarin Pak suruh bawa. Nah, kan beda-beda di bungkusnya nih. Jangan ya kayak piano, cara ngelak gede sekalian. Satu kelompok, ambil 1 lidi yang cukup keras ya. Jadi penggaris tadi masih anggur. Wah, ada yang belum dapat tali kelompoknya Udi?
Dah. Nah, sekarang tali yang pakas itu kalian sebit ya, jangan langsung dipakai. Kengkeng cara nengai neraca. Coba lihat dulu anak-anak. Hai. Halo. Tabu fokus. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Fokus. Fokusnya sekarang melihat dan mendengar. Lihat dan dengar, Abi. Dah. Nih, kalian sebit dulu ya. Apa sih bahasa Indonesia sebit dulu? Kalian gini ya, kalian pisahkan ya. Nah, pinjam penggaris kelompok ini ada? Ada yang penggaris nih. Oke, nah yang manfaatnya apa? Dah, ikat tengah-tengah. Tegur kamu kok pas press. Makanya 3. Sempit tak? Dah, biar jadi seperti ini dulu. Usahakan dia ada di tengah. Ya. Kemudian kalian sebit lagi. Dah. Taruh di sini panglenteng. Taruh di sini satu panglenteng. Bisa dipahami? Oke, silakan. Abun malu kelompok kamu. Bisa pas di kelas ini. Kayak cara pangdang langsung. Pokoknya kamu tali. Sana satu kelompok dua. Dua aja. Buat apa? Nah, agak malu sesuai dengan instruksi Pak lu. Kanan kiri aja nih. Udah. Kian udah. Jangan ada jeneng lenteng kan. Satu aja per kelompok ya. Nanti kamu kekurangan tali pasti emang kali ini. Udah buat biar jadi gini enggak? Udah, kalau sudah ikat lagi ke sini ngelenteng, ke sini ngelenteng. Nanti Pak kasihin peniti masing-masing kelompok 2. Pakai nanti menyangkutkan jajan kamu. Hati-hati buat peniti di paling. Ikan buat layangan. Ajar nih, belajar buat layangan. Udah? Ingat ini kekompokan kelompok nanti ada KPD di sini. Nah, contoh, ini punya kelompoknya apa tuh ya? Sulawesi. Dan coba lihat tuh nah. Hai. Dah. Ketika kalian sudah buat seperti ini, kan Pak kasih peniti masing-masing kelompok 2. Penitinya kalian ikat. Ya. Mana penitinya? Kedua Bang Pak. Dah, coba lihat dulu nak. Halo. Konsentrasi dulu kan menyimak dan mendengar instruksinya. Dah, kalian masukin di bolongnya itu di lubang peniti. Kalian ikat. Usahakan biar panjang tali antara kanan kiri sama. Nggak boleh terlalu panjang, segini aja. Nah, mau negen. Ya sisanya potong nanti. Nanti jajak kalian tuh kalian gantung di sini. Sampai. Bisa? Silahkan, yuk. Kelompok ini adik kamu pecah aja kelompok kamu. Nah, berarti iblis khusus sendiri buat iblis sendiri ya. Nah, ikat. Coba selantang, usahakan patuh kanan kirinya kan. Weh, orang ada cuk bu. Udah kayaknya nggak bisa.
kembali. Tenang ya. Bawa aja langsung. Mati ya. Semangat olahraga Weka. Panggil mana? Udah? Hitungan ke-10 sudah selesai. Silakan kerja sama. Ini kelompok punya. Made bareng tim kale, ada bengong. Nah, nanti kelompokmu. Nah, tegul jadi pelitinya di ujung-ujung. Nah, ini kelompok ini nggak kompak nih satu nih. Tapi jangan terlalu panjang. Ingat, jangan terlalu panjang. Nanti ada RKPD. Jadi tegul jadi anak. Kita buat belajar dulu. Neraka. Ya, kalau kamu punya sendiri yang di sini juga sama. Ya, sisanya potong, gunting keluarkan. Berapa? Ini nama kelompok ya? Nama kelompok. Kalau sudah, nama kelompok bukan nama kalian. Harus sama? Iya bebas, kanan kiri harus sama. Nama kelompok ya. Silakan satu anak pada kelompok masing-masing jadi juru tulis. Siapa yang tulisannya rapi? Mau yang saya ditulis ini? Ya. Dan sudah selesai neracanya. Ya, di kolom nama tulis nama kelompok kalian sesuai dengan nama pulau yang kalian dapatkan di P5. Nama kelompok NTT tulis tadi. Iya. Dah? Belum tegur lah. Tadi nyangkut dia tegur tak? Dah selesai? Kelas kamu, kelas 3 apa kelas 2 apa kelas 1? Dah. Oke, sekarang lihat. Kalau temannya masih bikin raca, yang lain lihat sih. Keken caranya mengisi. Sudah bawa jajannya kan? Nah, di sini ada kolom. Dah, kalian isi satu. Benda satunya tanya. Kamu ingin ngukur jajan kan ada judulnya? Ada judulnya. Tuh. Benda 2 snack. Nah, satu dulu. Tuh lihat. Jadi fungsi peniti itu buat ini ya. Ini ada dia jam istirahat. Dan nah coba. Dan ini nanti ya, dipegang ujungnya. Kita lihat benda mana yang turun. Maka itu dia lebih apa? Atau bersama saya. Nah, lebih bersama sehingga lebih berat. Ya. Nah, contoh ini nah. Hai. Singkat dulu. Nah, usaha posisinya rata dulu. Kita lihat sekarang. Nih, kita berat menurut kalian. Mau apa nih? Kiri. Jurnal singkat kiri. Berarti kalian yang mana? Masanya lebih besar. Tulis kolom. Belum. Hasil pengukuran. Ya. Nanti kan singkat tuh nih, lebih besar. Lihat yang mana hasilnya tulis. Bisa dipahami? Silakan lakukan pengukuran pada masing-masing kelompoknya.
Penitinya yang apa? Tidak kamu apa? Lihat di sana. Ya. Nomor. Iyalah kalau yang kamu kena sih pakai yang tuh. Benda satunya pilih nih kan kamu aja. Guys judulnya tuh. Iya. Benda dua nih kira aja kamu tuh. Langsung lakukan pengukuran di kelompok masing. Kerja sama. Abi nak kelompok kamu kira gol kamu ya di. Nah, ini kelompoknya kan. Nah, usahakan harus sama. Ya, yang mana yang menang? Pasin dulu. Baru kamu lihat. Tahu yang mana lebih besar rasanya. Tulis hasilnya. Iya, lakukan ukuran dengan jajar-jajar yang kamu bawa. Tadi Kumu dengan Citos dengan ini. Kita tuh dengan Citos. Lakukan dia. Berapa kalian? Tak kasih waktu. Ukuran. Saya tadi saya bang ini namanya ya. Kalau dia sudah datang, dia mengukur mainnya pasti sesuai layangan. Pas, ini segini. Ayo orang bisa. Kalau masa sama, tunggu dulu biar diam dia. Kalau sama tulis hasilnya gimana? Nah, tulis di sana ada banyak part-partnya. Dia ditulis. Bukan. Iya, kenang. Tulis. Ini sama ya. Yuk. Berapa yang udah kerja? Ya kan satu kalau ngejatnya be. Ngejatnya murah. Jajak, ini bedik jajak kamu. Tempat orangnya. Kan ini sih. Karena ini jadi be. Ayo, malah besar kamu mandor. Jangan aja dua dah. Mulai sisi jangkauannya nanti. Ayo waktu. Iya. Yang mana lebih berat? Yang mana lebih besar masanya? Tulis. Yang mana? Yatos. Iya. Nekiannya lebih turun ya, jangan yang mana lebih turun itu yang lebih besar masanya. Sembilan. Mana sama di sini? 8 7 6 5
1. Waktu habis, angkat tangan, neraca ditaruh. Dah. Juara bertahan. Dan tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, Pak tunjuk 2 kelompok aja ya. Kelompok yang mau presentasi ke depan. Oke, kelompoknya Yudi silakan ke depan. Bawa jajaknya, Abu nak anehkan tuh, pantawangan di depan. Yuk semua. Sekelompok bawa snacknya. Dah, yang lain suara ular. Jangan ada depan sendiri. Nah, dah. Oke, coba. Hai, perhatikan temannya presentasi. Dah, silakan perkenalkan diri, kalian dari kelompok mana? Kelompok NTT itu apa? Yang lain? Nusa Tenggara Timur. Nah, berapa kelompok NTT dapat pengukuran? Berapa? Oh, dapat 5. Oke, silakan. Sebutkan apa yang saja yang diukur. Ciki Datos, NTT Ciki itu. Oh, yang ini Ciki. Oh, yang mana? Oh, ini Ciki. Ini Piatos. Nah, lihat nak. Ini Ciki. Piatos. Yang mana yang lebih besar masanya? Piatos itu yang mana? Kita bandingkan sekarang. Cocok enggak? Cocok kan? Ini lebih cenik. Ini lebih gede. Aduh, secara volumenya mana? Semakin besar bendanya, volumenya semakin otomatis lebih banyak dia bisa menampung isi. Bukan hanya jajan tapi juga anginnya. Ini ada udara di dalamnya biar tak kempes. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Next lagi. Kumu dan apa? Kumu dan lice. Ini kan kumu dong. Oh, kumu. Yang ini kumu, lice. Coba lihat. Bentuknya hampir mirip ya. Menurut kalian yang lain jangan disebut jawabannya. Yang mana lebih besar mas? Kumu. Yakin? Coba buktikan apa jawabannya. Silakan duduk cari kelompok lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk NDT. Ya, silakan perkenalkan diri dari kelompok mana? NTB itu apa? Nusa Tenggara Barat. Berapa dapat pengukuran? 3. Oh, dik nih. Yang pertama apa? Yang lain perhatikan, singkat main. Citato, kumu kan Citato. Ini kumu. Oke, kita lihat dulu yang lain Pak tanya. Ukuran hampir mirip. Yang mana menurut kalian yang menang? Yang mana? Kumu. Berarti yang ini? Bukan yang ini. Coba buktikan. Next lagi. Citato Light yang mana? Citato Light dan kumu lagi. Yang mana? Udah tadi ya? Udah tadi nggak? Belum ya? Belum. Yang mana? Kumu. Betul? Coba. Betul ya. Berarti kumu masih juara bertahannya yang paling besar. Oke, silakan duduk. Tangan BNPB. Satu kelompok lagi deh. Nah, di bisik. Silakan kelompok apa nih ya? Oh iya, ini aja Papuanya. Yuk silakan kelompok Papua. Yakin tuh. Kan enggak tambah ulang kok. Dah, berapa ada? Sebutkan dulu dari kelompok mana? Hah? Papua, berapa dapat pengukuran Papua? Dapat berapa? 1. Ya, kelompok Papua cuma dapat 1 pengukuran. Apa aja yang kamu ukur? Komo dan Geri, mana kumunya? Kumu. Dari
besar volumenya. Otomatis lebih banyak menampung diri. Betul apa salah? Apa jawabannya? Nah, kalau ini yang dibuang pasti tidak tahu. Ini sama ini. Ada yang diukur? Sama enggak? Karena beratnya atau masanya memang sama berapa isinya ini. Ada gramnya di sini. 26 gram. Ini juga 26. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangan untuk Papua. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan tadi, anak-anak, jadi kita bisa tahu bahwa volume dan massa itu punya hubungan ya. Pak, ini Pak. Nah, coba dibaca anak-anak. Nah, coba dibaca dulu Yudis, jangan dijajah malu. Silakan simpan snacknya. Dah, nanti dimakan jam istirahat. Dibaca, kesimpulannya apa? Semakin besar volume, berarti semakin gede bendanya, jumlah zatnya semakin. Betul atau salah? Semakin gede wadahnya bak isinya, nyak pesing. Ya bukannya jajan, udaranya pun semakin banyak ya, makanya berat. Yang kedua, kalau semakin banyak zatnya, semakin besar masanya. nah ini hubungannya ya. Semakin besar volume benda, maka zatnya semakin bagus, semakin banyak ya, isinnya semakin bak. Semakin bak isinnya, beratnya juga semakin bak. Bisa dipahami? Jelas? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak Pak lanjut. Nah, ya. Benda yang kita bahas tadi sebenarnya ada berapa jenis sama? Ada banyak. Jenisnya ada kuda. Only 3 ya, 3. Apa saja? Benda padat, benda cair, benda gas. Padat, cair, gas. Cuma telu kan orang banyak Martuna. Ya, hanya ada 3. Yang sing ya benda padat, ya benda cair. Sing ya benda cair, ya benda. Coba benda padat contohnya apa? Yang ada di kelas ini boleh. Kelompok ini apa? Kelompok ini. Lemari, kelompok ini. Nah, gini. Pintu papan. Kian pilih. Pintu, betul. Tembok kaca. Oke, lagi. Oh, kursi papan. Kursi ya. Nah, yang kalian sebutkan betul. Benda padat yang paling banyak ada di sekitar kita. Ya, jangan jauh-jauh baju yang kamu pakai padat. Buku yang kamu pakai belajar benda padat. Ya. Next benda air. Contohnya apa? Selain air. Stop. Jangan disebut dulu dari sini. Oli. Kecap. Susu. Saus. Wah, air selain air lah. Cairan apa? Bensin. Selain itu banyak. Udah, ya. Ada banyak. Ada selai. Ada minyak udah. Ketingus dulu. Yang terakhir benda. Benda gas. Contohnya dari sini. Udara. Yang balon padat tuh. Ya. Udara. Kentut, betul. Ya. Nah. Nafas. Apa lagi? Ada asap, ada kabut, ya. Udara, karbon dioksida. Ketika kita menarik nafas. Nah, benda ini juga materi.
dia harus bisa menempati ruangan. Betul nggak ada benda padat menempati ruangan kelas? Ada benda cair menempati ruangan? Nih, ginseng ada ruangan sengidang amat ya. Nggak bisa airnya diam di sini. Ya dia menempati ruangan. Tapi kalau benda gas, gimana cara membuktikan bahwa di ruangan itu ada benda gas? Kalau air bisa kita lihat. Kalau bocor bisa kita lihat. Benda padat dengan mudah kita temukan. Benda gas. Cen. Ada nggak di sini? Mana? Kan buktinya. Mana buktinya? Siapa bisa ngasih bukti? Ken, aku tunjuk kamu. Ini tuh apa? Hah? Apa? Coba siapa yang bisa membuktikan kalau di sini ada benda gas? Coba. Ayo coba berpikir keluar. Berpikir keluar. Buktinya mana? Ya kalau dipas tomata mengeluarkan udara dia. Nah, bukti nih. Pak minta bukti, kalau nggak ada bukti Pak saya percaya. Bukti nih. Apa? Betul ya. Ketika ada angin bergerak, lihat. Nah, nih. Nah, bergerak kan dia. Itu tandanya ada benda gas di sini. Ya, benda gas itu tidak bisa kita lihat. Coba kamu tiup tangan kamu. Ada enggak benda gasnya? Coba tangkap, ketemu enggak? Ya, karena dia punya sifatnya masing-masing. Hah? Udah, kertas ditiup. Boleh, itu pembuktian ya. Bilang ada yang buktinya senawa. Ya, biar bisa tiup kertasnya ketika bergerak. Oh, berarti ya. Contoh, ada timpal kamu kentut di kelas. Kelihatan nggak kentutnya mengkebar? Kok tahu? Nah, juga bisa kita rasakan dari bau ya. Ada gas bocor, bau nih. Bukan bentuk visualnya kita lihat. Oh, ada gas ngambang di sana. Ya. Tapi baunya bisa kita rasakan. Ya, kalau nggak ada gas di sini mah udah mati kita semua. Karena kita bernapas menggunakan udara. Ya. Nah, lihat sifat benda. Kalau benda padat sifatnya, bentuknya tidak mudah berubah. Good. Ini spidol padat, enggak? Kalau tak lengkungkan, berubah enggak? Berubah enggak? Mana? Pak buang. Berubah enggak dia? Ya. Ini benda padat? Bisa berubah bentuk? Bisa. Diapain? Ya, benda padat itu walaupun dia bentuknya tetap, tapi tetap bisa berubah wujud apabila diberikan suatu tindakan khusus. Contohnya pukul, bakar, potong ya. Ini kayu, lemari, kursi, meja, ini dia nggak gini bentuknya awalnya, gelondongan dia. Kenapa bisa berubah bentuk? Karena dipotong. Kalau kertas tak bejak, maka dia berubah. Ya, tapi ketika dia berubah bentuk tetap, ya tetap padat. Ya. Yang kedua, bentuknya sifat benda apa? Ini ada lagunya loh. Mengalir dari tempat yang tinggi. Pak, tadi lagunya Pak, ada Pak waktu dulu. Oh, berarti yang kasih ini ya. Mengalir dari, ya betul, kelas 2 yang kamu praktek di sana. Mengalir dari tempat yang tinggi, menyebar ke segala arah, berubah sesuai wadahnya, meresap melalui celah kecil, permukaannya selalu rata. Itulah 5 sifat benda cair. Ada 5 nak ya, tapi di sini Pak sebut 2 aja. Bentuk menyesuaikan wadah, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Pertemuan berikutnya kita bahas. Berikutnya,
Terakhir ada benda. Sifatnya menyesuaikan wadah. Ya sama, jadi kalau ruangannya kecil ya berarti ada. Kedua, tekanannya segala arah. Jadi angin itu bisa bertiup kemana-mana dia nak. Tergantung dari mana masuknya angin itu ya. Contohnya udara uap. Nah, di pertemuan berikutnya kita bahas lebih dalam. Nah, di sini dia juga ada perubahan wujudnya. Ada 6. Yang pertama, nah ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas perdalam dengan LKPD yang kedua. Nanti kita akan belajar apa contoh mencair. Nanti ada jawabannya tadi kenapa ketika kamu jemur baju yang awalnya basah bisa berubah menjadi itu alasannya. Bisa di? Udah ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Bisa dipahami? Bisa. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Sebelum berlanjut, ini materi yang tadi apa lagi? Masa ada serta hubungan antara masa dan ini ya. Silakan nanti di rumah baca BNLKS pertemuan berikutnya kita praktek lagi ya untuk menemukan ciri-ciri dari tiap benda. Untuk yang KPD ya simpan dulu nanti dikumpul itu. Ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, Pak kiri. Yang kiri kan beda. Itu baju kiri. Kalau juga bisa ya. Ya, gitu. Sama ibu kan selesai, kenapa lanjut lagi ya? Nah, jadi kita lanjutin sedikit materinya. Nah, ini coba lihat perubahan wujud bendanya. Nah, ini sebenarnya punya gini. Anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan baik, ya, sudah respon segala kegiatan bapaknya, dan mendahului, ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Next lagi, pertemuan berikutnya kita lanjut. Nih, yang tadi ada gamenya loh. Tapi nggak sekarang. Ini Pak berikan. Nah ya, kalau tadi kita belajar tentang apa tadi volume dan massa, lanjutnya tentang ini sifat benda. Kedua, perubahan wujud benda. Ketiga, kegunaan benda, kuis dan permainan. Ya. Tapi tidak sekarang. Pertemuan berikutnya. Ulang. Lihatlah benda-benda yang terdapat di ruangan ini. Ada tas, buku, pensil, karet dalam gelas, teh dalam botol, boneka. Kedengaran enggak? Ternyata benda-benda tersebut Ada terdapat di tas, ruangan. buku, ya. Ini bakal mati. Berarti tidak direstui hari ini. Pertemuan berikut. Nah ya. Oke, jadi untuk pelajaran hari ini kita lanjutkan nanti. Silakan istirahat dulu. Oh ya, peniti-peniti kumpul dari satu jam di meja Pak ya. Oh ya, yang bayar 6.000 Ibu Komang langsung. Yang masuk Pak ya. Apa juga? Dia masuk. Pak belum ambil foto loh.